Hari ini kita belajar bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya, oleh Yuliana Kewaduli, SPD. Klasifikasi materi. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Setiap zat memiliki sifat yang berbeda. Sifat-sifat yang dimiliki setiap zat sebagai berikut. 1. Zat padat. Sifat-sifatnya: 1. Bentuknya tetap, volumenya tetap. 3. Letak partikelnya sangat berdekatan. 4. Susunan partikelnya sangat teratur. Dan yang kelima, gerak partikelnya tidak bebas. Dua, zat cair. Sifat-sifat yang dimiliki zat cair antara lain: 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. 2. Volumenya tetap, walaupun berpindah-pindah tempat, tetapi tidak meninggalkan kelompoknya. Ketiga, susunannya tidak teratur. 4. Jarak antar partikel sedikit renggang. 5. Gerak antar partikelnya agak bebas. Tiga, zat gas. Sifat-sifat yang dimiliki zat gas antara lain: 1. Bentuknya berubah-ubah. 2. Volumenya berubah-ubah. 3. Jarak antar partikelnya sangat berjauhan atau sangat renggang. Keempat, gerak partikelnya sangat bebas. Dua, zat tunggal. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Unsur dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semilogam. Satu, unsur logam. Sifat-sifat unsur logam: 1. Dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. 2. Dapat diubah bentuknya dengan cara ditempa. 3. Terlihat mengkilap apabila digosok. 4. Memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Dan pada suhu kamar umumnya berwujud padat kecuali raksa. Unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam: 1. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Bersifat rapuh dan tidak dapat diubah atau ditempa. Ketiga, non-konduktor, berarti tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik, kecuali grafit. Senyawa. Senyawa ialah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari suatu senyawa adalah molekul. Jadi gabungan dari beberapa unsur dan dengan reaksi kimia biasa akan membentuk suatu senyawa.
Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Garam dapur atau biasa disebut dengan nama ilmiah natrium klorida. Rumus kimianya NaCl, terbentuk dari unsur natrium dan unsur klorin. 2. Air dengan rumus kimianya H2O, terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Dan masih banyak contoh senyawa lain yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Campuran yang ketiga itu campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Satu, campuran homogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, larutan. Larutan di sini, larutan gula garam, larutan gula garam, larutan gula dengan air, larutan air dengan garam. Itu tidak bisa dibedakan saat penyusunnya. Larutan ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Larutan asam, larutan basa, dan garam. Larutan asam memiliki sifat: 1. Bersifat asam. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali saat penyusunnya. Contohnya pasir dengan air. Kita bisa bedakan pasir dengan air lewat penyaringan. Berikut cara memisahkan campuran. Ada beberapa cara memisahkan campuran dengan metode pemisahan campuran sebagai berikut. 1. Penyaringan atau biasa disebut filtrasi. 2. Sentrifugasi.